Investasi adalah penanaman uang atau modal pada perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal luar negeri atau asing untuk membuat usaha pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi yang mengatur tentang penanaman modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan pada pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas penanaman modal adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan hukum. Asas-asas dalam penanaman modal. Asas yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh info yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Lalu, asas yang ketiga adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari diselenggarakannya penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu asas yang keempat adalah perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Asas ini adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari satu negara asing lainnya. Lalu, asas yang terakhir, asas kelima, adalah asas kebersamaan. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas keenam adalah efisiensi berkeadilan. Artinya, asas ini mengedepankan efisiensi berkeadilan demi mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas ketujuh adalah berkelanjutan. Artinya, asas ini adalah asas yang terencana dalam mengupayakan terjaminnya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, baik di masa kini maupun di masa depan. Selanjutnya adalah asas ke-8, yaitu berwawasan lingkungan. Artinya, dalam pelaksanaan asas ini masih harus memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas ke-9 adalah kemandirian. Artinya, asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara. Terakhir adalah asas ke-10, yaitu keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya, asas ini berupaya untuk menjaga keseimbangan, kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Tujuan dari penanaman modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal antara lain 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewajiban penanam modal. Hak penanam modal yang pertama, penanam modal yang sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu terdapat 3 kepastian. Yang pertama, kepastian hak; kedua, kepastian hukum; ketiga, kepastian perlindungan. 2. Hak untuk informasi yang terbuka; 3. Hak untuk pelayanan; 4. Hak untuk berbagai fasilitas dan kemudahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penanam modal yang pertama, meningkatkan tenaga kerja melalui pelatihan kerja. Yang kedua, melakukan alih teknologi. Ketiga, menetapkan prinsip tata kelola perusahaan. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab sosial. Kelima, membuat dan menyampaikan LKPM. Keenam, menyampaikan laporan realisasi importasi mesin, barang, dan bahan. Ketujuh, menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API. Ke-8,
menghormati budaya masyarakat sekitar. 9. Memahami semua peraturan perundang-undangan. 10. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi. Modal atau investasi digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya, merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Real asset, yang kedua financial asset. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruhnya, merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi kegiatan investasi tersebut. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, investasi autonomous atau berdiri sendiri. Yang kedua, investasi induced atau mempengaruhi dan menyebabkan. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, merupakan investasi yang didasarkan pada usul-usul investasi itu diperoleh. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, investasi portofolio, dan yang kedua, investasi Dalam negeri ialah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri yaitu potensi dan karakteristik suatu daerah, yang kedua budaya masyarakat, yang ketiga pemanfaatan era ekonomi daerah secara proporsional, yang keempat peta politik daerah dan nasional, yang kelima kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal. Adapun syarat-syarat penanaman modal dalam negeri, yang pertama permodalan, yang kedua pelaku investasi yaitu swasta dan negeri, yang ketiga bidang usaha, yang keempat perizinan dan perpajakan, yang kelima batas waktu berusaha, yang keenam tenaga kerja. Nomor 29/2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap. Lalu, diundangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN. Lalu, BKPM, instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN. Lalu, pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-departemen yang membina bidang-bidang usaha investasi yang bersangkutan melalui pelayanan satu atap. Lalu, Gubernur atau Bupati, Wali Kota, sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasilitas khusus untuk PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kepada investor termasuk dalam negeri terdapat 1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu investasi yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua, pembebasan dan keringanan bea masuk atas barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Yang keempat, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk tujuan produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri untuk jangka waktu tertentu. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang penanaman modal menyebutkan penanaman modal asing ialah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Ada 3 unsur-unsur penanaman modal asing. Yang pertama, dilakukan secara langsung.
Artinya, investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami oleh penanaman modal tersebut. Yang kedua, menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga itu digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Artinya, modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia yang berstatus penanaman modal asing di Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang kedua, sumber dana modal asing yang masuk dapat digunakan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang ketiga, dana modal asing dapat digunakan untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik. Yang keempat, menjadi acuan bagi perekonomian Indonesia semakin lebih baik. Yang kelima adalah menambah cadangan devisa negara melalui pajak yang diberikan oleh penanam modal. Yang keenam, membantu dalam penyerapan tenaga kerja semakin lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran. Tujuan dari penanaman modal asing di Indonesia. Yang pertama, untuk menarik arus modal yang signifikan besar ke suatu negara. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah. Yang ketiga, menciptakan hambatan perdagangan untuk perusahaan lain. Yang keempat, menerima tukaran yang lebih tinggi daripada negaranya sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik. Adapun hak investor asing adalah sebagai berikut. Pertama, mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkannya. Yang kedua, melakukan transfer dan repatriasi valuta asing antara lain terhadap A. Modal, B. Keuntungan bunga bank, dividen, dan pendapatan lainnya, C. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku, D. Tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal, E. Royalti atau biaya yang harus dibayar, F. Hasil penjualan, G. Kompensasi atau kerugian, dan H. Pendapatan perseorangan yang diperoleh oleh warga asing dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut.